Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Sudah hadir di studio podcast La Sarfa di sore hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini teman-temannya, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Alhamdulillah masih menyempatkan hadir di studio podcast La Sarfa. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua untuk jangan lupa sama-sama subscribe ya di channel YouTube-nya La Sarfa, kemudian juga di-follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter dan juga di Facebook. Langsung saja akan Faiz perkenalkan narasumber Faiz di sore hari ini. Beliau adalah Bapak Dadan Agung Renajaya. Assalamualaikum Pak Dadan. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sudah di narasumber di podcast La Sarfa ya. Ini beliau adalah teman-teman branch manager PT Restu Mahkota Karya Pandeglang atau Suzuki Pandeglang ya. Juga merupakan pembina R3 Klub Indonesia atau Sercipara ya. Kemudian juga beliau adalah staf pengajar di Universitas Terbuka di Bogor. Ini kan luar biasa. Tapi sebelum ngobrol lebih dekat ini bareng Pak Dadan. Pak Dadan, ini kan kepala cabang. Kemudian pembina RC juga, ini klub mobil. Tenaga pengajar juga. Ini enakan di Suzuki atau enak aja nih? Sambil menyelam minuman. Jadi kalau bicara enak sih semuanya juga penuh tantangan. Tapi kalau ngajar itu memang mimpi orang tua. Karena memang ibu bapak guru, jadi mimpi mereka itu saya juga jadi salah satu pengajar. Dan amanah orang tua kalau di dunia swasta itu ada batasan umur, minimal ilmunya ke depan bisa bermanfaat pada saat saya. Amin. Tentu teman-teman banyak yang kepo juga, termasuk Pak Is pribadi. Artinya kan sebelum mencapai titik ini, Pak Dadan menjadi kepala cabang di Pandeglang, Suzuki ini sebuah brand otomotif yang luar biasa besar, teman-teman. Ada banyak hal yang harus dilewati untuk mencapai titik ini. Seperti apa mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Kilas balik. Saya sedikit sharing karena memang awal itu orang tua punya harapan, punya mimpi, anaknya semua jadi guru karena basic ibu bapak saya jadi guru. Ternyata memang saya anak laki satu-satunya yang nyeleneh. Jadi begitu lulus, saya ngeliat teman-teman di dunia sales itu luar biasa. Waktu 2001 itu, akhirnya saya coba, bismillah deh, saya jadi sales. Perdebatan itu muncul dari orang tua, dari keluarga, ngapain jadi sales? Pokoknya hal-hal yang buat mereka, apa sih nggak jelas sales? Mendingan ngajar. Tapi saya cuma dalam hati, next time juga saya pasti ngajar. Cuma nggak sekarang. Seiring waktu, akhirnya saya cuma berpikir waktu itu gimana caranya saya masuk ke suatu lembaga sambil nyebar brosur. Jadi awal perjalanan bisa ngajar dulu nih, nanti kilas baliknya. Jadi waktu itu di Bekasi karena home base saya dulu di Bekasi, jadi sales, saya masuk ke pemerintahan kota Bekasi. Ternyata sore hari itu ada jam pelajaran kelas jauh untuk pegawai-pegawai PNS yang mau S2 ya kan. Saya daftar dengan bismillah modal 500. Cuma niat saya awalnya salah. Niat saya adalah gimana caranya saya nyebar brosur di dalam. Jadi sambil kuliah saya daftar. Yang penting saya dapat ketemu orang di dalam. Karena rata-rata kalau pejabat kuliahnya enak. Jiwa bisnisnya tetap ada. Saya nyebar brosur. Ternyata saya salah niat, Mas Faiz. Begitu ikut perkuliahan, saya paling muda, saya paling beda dari yang lain. Akhirnya setiap tugas dan kerjain tugas. Akhirnya saya lurusin niat lagi, ya bismillah saya kuliah dulu deh. Nah, cerita itu akhirnya sampai lulus S2, S1 saya di Bandung, S2-nya pas lagi jadi sales, alhamdulillah, dan itu modal awal saya ngajar. Modal awal saya daftar ngajar segala macam. Dan di satu sisi itu perjalanan ngajar, perjalanan karir, perjalanan saya di Suzuki, kilas baliknya itu pada saat saya saya lupa lagi, umur 30, setelah 5 tahun jadi sales, kilas baliknya adalah waktu saya naik grade ke supervisor, kedua orang tua saya memohon, bukan meminta, memohon malah. Karena saya anak laki satu-satunya, minta tolong boleh nggak? Apa saya bilang, saya dipanggil satu kesempatan, antar orang tua umroh. Saya merinding karena memang maklumnya anak muda, jiwa muda, banyak cerita,
ntar di sana ada yang nampar Iya, biasanya selentingan seperti itu selalu masuk kalau di kebiasaan hidupnya, misalkan mohon maaf suka begini, biasanya dibalas nih katanya di tanah suci Mekah kayak gitu ya. Tapi bapak saya udah doa sholat tobat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, saya cuma najar ke ibu bapak saya, Pak, Bu, oke, saya siap nganter. Insya Allah sebelum berangkat saya bayar apa yang jadi pribadi saya biaya untuk siap. Jadi saya bayar buat saya sendiri, nggak apa. Rabu berangkat itu Allah kasih kemudahan, Senin saya dikasih uang yang nilainya sama dengan ongkos keberangkatan saya. Jadi ya Allah mudahkan banget waktu itu. Ya sudah, selama perjalanan umroh, ini kilas balik dari umroh itu akhirnya karena ada doa yang didengar oleh Allah dari ibu bapak saya sampai tembus ke langit itu. Jadi pas perjalanan umroh itu tugas saya adalah mempersiapkan kursi roda begitu ibu saya turun. Yes. Jadi kalau sudah turun saya yang dorong. Bapak saya tugasnya menaikkan ibu saya ke bus. Jadi setiap hari kalau mau turun sudah bagi tugas ya. Bagi tugas sampai sa'i segala macam. Ada satu masa yang pada waktu itu setelah sa'i ibu saya doa menghadap Ka'bah. Cuma ibu saya sebelum sa'i kan lari-lari kecil. Ibu saya di kursi roda itu megang tangan. Capek enggak? Capek mah, saya bilang capek. Ya sudah, mama mau doa dulu di depan Ka'bah. Saya dengar doa itu untuk kebaikan anak-anaknya. Yes. Saya dengar, pasti itu. Dengar persis permintaan beliau seperti apa. Saya sampai menetes air mata, ya Allah ibu saya doanya seperti ini ya. Saya rasa-rasanya jadi anak belum pernah doa seperti ini. Jadi ibu saya minta doa kebaikan buat anak-anaknya terutama ya, karir segala macam. Sudah selesai. Pulang ke hotel. Sebelum pulang kebetulan ke Madinah dulu. Di Madinah saya ketemu pembimbing lagi makan, pembimbing umroh. Beliau bilang, saya dipanggil A karena ibu bapak saya manggilnya A, jangan takut kamu kehabisan uang. Yes. Karena Allah akan ganti berlipat-lipat apa yang kamu keluarkan saat ini. Siap. Saya nggak pernah kepikiran. Ya sudah, easy going aja jalan. Setelah pulang umroh, alhamdulillah nikmat karena memang jarang-jarang kita bisa bareng sama orang tua melaksanakan ibadah. Yes. Jarang sekali. Saya ngeliat momen itu, buat saya momen ini momen berharga, barang langka buat saya. Pulang saya kerja seperti biasa. Entah kenapa setelah pulang umroh itu saya banyak tantangan penjualan. Saya ditantang untuk masuk ke pemerintahan, ke swasta yang memang skalanya belinya bukan satu, dari mulai puluhan, ratusan. Yes. Ada satu kesempatan yang buat saya itu kilas balik doa dari ibu saya, manakala saya dapat proyek Kemenkes yang serah terimanya langsung dengan Menteri Kesehatan. Totalnya hampir 130 sekian. Oh my God, Masya Allah. Nasional. Udah kebayang sih itu berapa nilainya sih, 100. Itu untuk satu unit aja udah berapa itu? Enggak, ini cerita. Jadi itu sejarah di hidup saya, dan foto saya serah terima sama Ibu Menteri itu saya kasihkan ke orang tua. Orang tua cuma bilang, alhamdulillah ya, ternyata memang mama yang bapak saya bilang masalah sales itu suram, ternyata kamu bisa buktikan. Sudah, dari situ alhamdulillah ternyata memang diikuti faktor yang lain. Karena ibu saya minta doa yang terbaik di depan Ka'bah. Setelah saya dapat proyek itu, dan itu nggak berhenti proyek itu. Sampai saya dapat rezeki nggak pernah berhenti itu. Saya sampai mikir, ini Allah baik banget ya. Saya sampai bilang sama keluarga saya, sama istri, ini Allah baik banget ya. Kenapa? Kita nggak putus-putus, saya bilang. Jadi begitu saya dapat rezeki, saya bilang ke istri, ini gimana nih kalau kita berangkatin lagi ibu bapak kita umroh, saya bilang. Karena memang senangnya beliau itu kalau ibadah itu ngalir, ada uang ambil, berangkat. Setelah berangkat itu karena memang cerita itu dari volume penjualan yang nggak putus-putus, Insyaallah. Ada terus puluhan, ratusan ya kan. Sampai momen saya dapat rezeki lagi. Saya bilang sama istri, gimana kalau kita berangkat haji, daftar haji. Daftar haji, alhamdulillah memang saya menikmati apa yang jadi doa ibu bapak saya. Yes. Sudah, kita daftar haji sampai istri bilang nanti kalau mertua saya meninggal gimana? Allah sudah tulis kok.
Apa yang kita sudah niatkan, termasuk saya kalau meninggal suatu saat nanti Allah sudah tulis kok. Saya sudah daftar. Bicara haji itu urusan yang di atas, tapi minimal niat kita sudah daftar. Betul. Sudah daftar 4. Ada satu kesempatan lagi rezeki yang buat saya nggak cukup di situ doang. Karena doa dari ibu bapak saya pada saat saya, karena rumah saya kecil Mas Faiz, tipe berapa? Cuma 2 kamar kecil. Saya cerita sama istri. Tipe 36 mungkin. Ya pas-pasan lah. Saya bilang sama istri, ini rasa-rasanya kita mesti naikin ke atas. Baru pembicaraan kayak seperti itu. Panggil mertua, gambar segala macam. Setelah selesai gambar, mertua bilang nilainya 350. Ada uangnya? Ya enggak sih, cuma gambaran segitu ya kan. Mertua bilang, daripada bangun ke atas, coba tanya sebelah. Sebelah dijual nggak? Itu ucapan yang jadi doa dari orang tua, walaupun mertua jadi doa. Coba lihat sebelah dijual nggak? Itu Allah kasih kemudahan. Saya tanya sebelah, dijual dengan harga 200. Dibanding saya naikin ke atas 350, saya beli sebelah. Saya sampai gemeter pada saat beli rumah itu, karena buat saya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Nggak ada yang nggak mungkin apa? Orang mau menilai apapun, kalau kitanya istiqomah ya whatever gitu. Yang penting apa? Nggak usah peduli omongan orang. Kalau kitanya terlalu baper, kalau mohon maaf kalau bahasa sekarang, merespon omongan orang tentang kita, saya aku yakin Mas Pai saya nggak pernah bisa bahagiain semua orang kok. Sepakat. Di keluarga kita pun belum tentu kita bisa bahagiain anak istri dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya cuma bilang ya sudahlah, istiqomah aja. Dan puncaknya itu ya alhamdulillah setelah perjalanan saya jualan ke sana kemari, alhamdulillah saya dapat amanah buat ke Banten waktu itu. Jadi ya memang kilas balik saya di dunia sales itu dengan setelah pertentangan, perdebatan orang tua yang ini aneh nih anak, saya sudah dapat kesempatan buat kuliah di IKIP, jalur PMDK. Jadi saya tinggal masuk, tinggal kuliah. Saya tolak. Nggak, saya mau masuk agrobisnis, saya bilang gitu kan, idealnya saya. Dunia pertanian, saya bilang agribisnis lagi in waktu itu zaman Soeharto. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ini aja pilihan saya. Perdebatan demi perdebatan, cibiran itu apa ya? Jadi kalau ngumpul orang tua, mereka cerita. Kalau zaman sekarang mungkin haters ya kayaknya. Ya, cibiran ya seperti itulah. Cuma kalau dulu kan nggak ada sosial media. Tapi buat saya cuma percaya sampai detik ini. Saya kalau cerita ke teman-teman, saya percaya sampai detik ini doa yang mustajab adalah doa yang diucapkan oleh orang tua sampai detik ini. Dan itu yang selalu saya pinta doanya setiap saat, karena buat saya, ibu bapak saya, terutama bapak saya orang tua yang memang kalau bilang kesel boleh lah, karena saya anak laki satu-satunya, nggak bisa bikin bangga orang tua dengan jadi PNS. Tapi bapak saya banyak mengajarkan banyak hal, terutama kesederhanaan. Jadi kalau bapak saya bilang, jangan beli sesuatu yang nanti kamu nggak bakal pakai, mubazir. Ini kalau Mas Faiz percaya, ini sepatu saya 3, serius 3. Jadi kalau belum rusak nggak boleh nggak boleh diganti. Jadi termasuk handphone segala macam kalau rusak nggak boleh diganti. Ini menarik juga tadi teman-teman sahabat harapan, artinya tadi Pak Dadan juga sempat mengatakan bahwa doa terbaik adalah doa yang langsung diucapkan dari orang tua. Jadi jangan, mohon maaf, ini jangan minta doa. Ini bukan tidak baik ya, tapi kita mengejar minta dari Kiai A, Kiai B, Kiai C, tapi orang tua sendiri kita tidak minta doanya. Ini yang salah justru ya. Ya, saya percaya itu, sampai detik ini saya percaya. Karena apa? Segala kemudahan itu tadi. Saya suka bilang ke teman-teman, faktor rezeki kita itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago jualan, bukan. Tapi rezeki kita itu ada yang mengikutinya. Salah satunya doa orang tua, doa kita pribadi. Kadang-kadang kita terlalu confident, ibu bapak kita doain, tapi kita nggak pernah minta. Saya sampai pernah bilang ke Mas Faiz tadi, saya bilang Mas Faiz minta gaji ke saya punten, saya Tuhan, tapi Mas Faiz nggak pernah minta, saya kasih nggak? Nggak. Kadang kita lupa ngucap itu, karena kita lalai berharap orang tua kita. Nah, doa orang tua, doa keluarga, anak istri segala macam, doa pribadi, yang terakhir adalah berbagi. Jadi saya kalau ke teman-teman saya, kalau mereka belum jualan, coba cek hubungan Anda dengan orang tua. Kalau masih ada yang orang tua, kapan terakhir ketemu, kapan terakhir telepon, kapan terakhir berkunjung ke orang tua. Dahsyat. Jadi Anda bisa cek ke kantor. Jadi kalau saya
Itu makin nyaman teman-teman sales ketika datang ke kantor yang ditanya bukan berapa lu jual hari ini, tapi bagaimana kabar orang tua, itu akan lebih nyaman banget ya. termasuk saya bikin satu ilustrasi ke mereka. Saya minta tolong kumpulin foto orang tua, saya tempel di belakang. Jadi pada saat mereka nggak jualan, saya bilang coba lihat foto orang tua Anda. Apa sih yang sudah dibuat bangga? Karena konon katanya ada cerita kalau Anda mau lihat Allah tersenyum, buatlah ibu Anda tersenyum. Dari mana? Dari apa yang bisa kamu banggakan? Dari pemberian, dari apa yang bisa dibanggakan, dari senyuman, pokoknya sampai ibu kamu tersenyum. Berarti apa? Allah sedang tersenyum buat kamu. So, ini luar biasa. Ini menarik juga nih, Pak Dadan tadi sempat di awal-awal agak bertentangan dengan orang tua dalam soal pilihan hidup, masa depan hidup gitu. Artinya orang tua tadi sangat mendambakan anaknya menjadi seorang guru, walaupun sekarang sudah terbukti menjadi dosen gitu ya. Kemudian Pak Dadan dengan tegasnya memilih jalur yang berbeda. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ketika pulang umroh itu orang tua sudah sangat luluh, sudah sangat yo silakan mau jadi apa aja saya sudah dukung. Artinya kalau tadi sempat di awal juga Pak Dadan mengatakan bahwa masa depan sales itu suram menurut orang tua. Apa yang membuat orang tua hingga berpikir seperti itu, dan usaha-usaha yang sudah Pak Dadan lakukan sejauh ini? Karena ibu bapak saya berpikir bahwa jadi sales itu nggak ada pensiun yang pertama. Next time kamu berhenti di tengah jalan, itu hidup kamu itu susah nanti karena nggak ada pensiun. Yang kedua, bicara harian, kita kan jadi kalau sales berkesana berkesini. Kalau jadi PNS minimal pulang ajar selesai pulang. Yes. Nah, jadi memang berbagi waktunya dengan anak, dengan istri cukup. Tapi buat saya itu pilihan hidup. Sekali lagi Mas Faiz. Jadi kalau ibu bapak saya berpikir sales itu ternyata nggak baik, saya sudah buktikan ke mereka, ini loh sales itu rezekinya ada loh. Bahwa di dunia sales itu, di dunia apapun sebetulnya, kalau ditekuni dengan istiqomah, dengan keyakinan, nggak ada yang nggak mungkin kok. Buat saya balik lagi. Selagi kalau ada yang orang tua, selagi ada orang tuanya, itu tadi sering-sering berkunjung, sering-sering minta doanya. Wah, itu luar biasa. Ini luar biasa apa yang sudah Pak Dadan sampaikan. Ini Pak Dadan, Faiz pengen bertanya sedikit aja nih soal Suzuki Serang ya. Ini terus terang teman-teman, sahabat harapan, Faiz kenal beliau Pak Dadan waktu masih di Serang ya, di Suzuki Serang. Ini luar biasa beliau merintis dari Suzuki Serang. Mohon maaf hanya ruko mungkin ya Pak ya, sampai sekarang gedungnya luar biasa dahsyat. Tapi pertanyaan terbesar Faiz bukan soal itu, tapi ketika Suzuki Serang sudah luar biasa besar, bangunannya besar, mewah, luas dan lain sebagainya, kok tiba-tiba resign gitu kan? Ini banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ini mungkin klarifikasi juga nih. Sempat Faiz kontak, Pak Dadan kok udah nggak di Suzuki Serang gitu kan? Nggak tahu kemana tiba-tiba ke Pandeglang. Mungkin bisa diceritakan sedikit sharing. Jadi memang terakhir itu saya bukan resign dari perusahaan yang sebelumnya itu dengan kondisi yang performanya lagi on the top, on the fire. Di ranking 2 nasional. Ranking 2 nasional Suzuki Serang. Suzuki Serang pada saat itu kondisi penjualannya lagi Covid, tapi kita bisa eksis di angka itu. Cuma ada pertentangan batin manakala ibu bapak saya butuh saya. Karena memang kondisi ibu saya karena diabetes mengharuskan saya ngasih perhatian lebih, bagaimana ibu saya harus tetap sehat. Dan saya pilihannya ke istri, saya bilang ya sudah, saya berhenti karena lagi on fire. Saya tarik rem tangan, saya mundur. Karena saya bilang ini hidup pilihan. Kalau saya terus di sini ada yang ya mohon maaf, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Betul. Kesempatan apa, ngurus orang tua segala macam. Saya pulang ya sudah, saya bismillah, saya resign, saya pamit. Itu di pucuk pimpinan waktu itu ya, meninggalkan alma mater semua, ditinggalkan. Tapi buat saya itu pilihan hidup. Makanya saya bilang saya tarik rem tuas, berhenti karena ada hal yang lebih penting dari ini adalah ibu bapak. Itu udah ranking 2 karena memang saya bangun Serang itu dari nol, dari nothing, dari nggak ada apa-apa, dari saya hanya sendiri, saya rekrut sales sendiri. Sampai Mas Faiz bisa lihat, termasuk saya nitip branding waktu Mas Faiz jadi penyiar, terus nyebut branding di situ.
alhamdulillah perjalanan itu sudah saya lewati. Dan saya bersyukur alhamdulillah ternyata perdana saya dapat promosi ke Banten. Saya luar biasa effortnya, teman-teman saya juga luar biasa. Tapi ada satu pilihan hidup pada waktu itu, saya kalau terus di sini kasihan ibu bapak saya. Yes. Jadi saya bilang sama istri, ya whatever, kalau memang rezeki kita sudah ada dari yang di atas, nggak usah takut. Oke, Pak Dadan, yakin berhenti waktu itu. Berhenti. Tapi kan bukan posisinya bukan anak muda, bukan bujangan gitu kan. Kalau bujangan ketika berhenti jadi bujang final nggak masalah kan. Ini udah punya istri, udah punya anak kan. Malah saya sempat nganggur. Jadi memang waktu saya putusin resign berhenti karena memang saya harus ngurus orang tua. Betul, ngasih perhatian lebih ke orang tua. Pada saat saya resign, ternyata juga saya bukan jiwa entrepreneur yang memang siap di segala usaha dan segala medan. Ternyata saya bilang ke istri, saya memang cocoknya jadi pekerja. Nah, pada saat saya nganggur memang nggak ada income, tapi saya bilang ke istri ada sedikit tabungan lah, coba kita bertahan. Dan memang waktu itu saya masih ngajar. Jadi kalau di Universitas Terbuka itu selama 6 bulan, ngajarnya cuma 2 bulan, 6 bulan dapat honor. Ya, alhamdulillah masih ada itulah. Bapak saya bilang nggak salah berarti. Kalau kita berhenti 1 masih ada ini kan. Dan memang nggak mengganggu pekerjaan karena memang ngajarnya hari Minggu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Dan kesempatan itu ternyata memang, saya mundur itu atas kesepakatan keluarga besar. Saya sharing sama ibu bapak saya, sharing sama istri. Baiknya gimana? Kalau saya narik rem tangan. Karena buat saya kalau semakin lama nanti saya nggak ada pilihan untuk pergi dari sini. Jadi kalau bicara positioning saat ini nggak ada yang salah, saya bilang positioningnya. Kenapa? Prestasi kok. Yes, meninggalkan lagi memang berada di pucuk ya, bukan lagi down banget ya. On fire. Tapi saya nggak mau cerita bahwa itu karena saya bukan. Itu karena super team. Yes. Bukan Dadan seorang, bukan, karena memang super teamnya hebat luar biasa waktu itu. Jadi saya sebagai leader cuma bilang bukan saya loh. Itu super tim yang hebat, super tim yang buat saya di segala medan mereka bisa bertahan gitu. Yes. Di COVID segala macam mereka bisa bertahan, bisa eksis gitu. Jadi saya cuma bilang, kalau Mas Faiz bilang di titik itu, ya saya bilang di titik itu karena ada super tim yang hebat. Yes. Bukan karena Dadan semata. Dan saya pribadi ya ada 2 orang tua bisa seperti itu gitu kan. Jadi ya saya balik lagi, nah dari situ Desember itu saya resign 2020, kalau nggak salah 2020 saya resign. Akhirnya saya sambil kerja ngajar, saya bilang ke istri, gimana kalau saya ngelamar pekerjaan ke tempat baru di usia yang sudah 40. Yes. Bukan ABG lagi. Dan biasanya banyak perusahaan yang menolak sih. Menolak. Karena faktor tadi ya. Faktor usia kan. Akhirnya ada satu perusahaan yang saya juga bingung tuh. Kok Allah kasih kemudahan itu, karena begitu saya kirim sorenya dapat info, besok bisa ngadep nggak Rabu. Waduh, saya bilang perusahaan yang sekarang, saya bilang responnya cepat amat ya, sudahlah saya datang Rabu pakai kemeja rapi segala macam, interview. Dia cuma bilang, bos saya cuma bilang, saya udah percaya kamu, cuma saya lagi pikirkan tempat buat kamu. Interview pertama bilang, saya di mana ya? Gitu kan. Dia bilang ya sudah, pokoknya saya sudah pikirkan itu, saya lagi cari cabang mana yang buat kamu. Ya sudahlah, saya nggak banyak pembicaraan. Jadi mau dimanapun, insya Allah saya siap. Minggu depannya saya dipanggil lagi dan bisa ngadep, bisa. Ya sudah, kita sudah putuskan Dadan buka baru di Pandeglang. Jadi buka baru. Membangun dari nol lagi. Tapi buat saya itu challenge bagaimana saya mesti bertahan. Kayak ini ya, kayak deja vu ya. Cuman beda lokasi doang. Beda lokasi. Tapi buat saya itu challenge, tantangan, karena memang bagaimana saya bisa buat super tim kayak dulu. Bukan saya yang buat, karena memang saya harus nyari teman-teman yang satu sama lain bisa melengkapi dan bentuk tim yang baru, yang solid. So far masih on proses, butuh meyakinkan mereka bahwa proses itu kalau dijalani dengan istiqomah, insya Allah ada hasil. Yes. Jadi memang tidak mudah ya, ini perlu kerja keras, perlu pengorbanan dan lain sebagainya. Betul. Jadi pertanyaan Faiz tadi sudah terjawab, artinya meninggalkan Suzuki Serang pure 100% karena orang tua ya, bukan karena
satu dan lain. Dan akhirnya sekarang balik lagi di Suzuki Pandeglang. Tapi di Suzuki. Tapi pertanyaan Faiz berikutnya soal Pak Dadan, enakan di Serang apa di Pandeglang? Dua-duanya enak. Ini kalau boleh milih. Semuanya enak. Ini bicara pekerjaan itu di Pandeglang butuh effort lebih karena memang jarak antar penduduknya yang lumayan jauh. Karena ada beberapa kecamatan yang memang sampai Carita, Labuan segala macam. Kalau di Serang mungkin karena memang jarak jangkau dari setiap desa kelurahan itu dekat, jadi memang aksesnya lebih mudah, waktunya juga pendek. Tapi buat saya di Serang ada Pecak Bandeng, ya kan. Kalau geser sedikit ke Baros ya minimal ada Haji Arif ya dulu. Ini kuliner ya. Kuliner ya kan. Sama-sama sih, sama-sama. Jadi buat saya Serang ya oke, di Pandeglang oke. Karena memang buat saya pilihan itu pada saat di Pandeglang saya kaget karena memang ini jawaban aman sih. Nggak aman sih. Pandeglang itu kaget karena memang jarak jangkaunya yang lumayan jauh. Dan beda waktu di Serang mau kemana pun aksesnya mudah. Di Pandeglang saya mau ke Carita itu butuh waktu yang lumayan. Ke Labuan itu hampir 1 jam. Tapi memang potensial marketnya lumayan di sana. Cuma jarak jangkaunya aja. Jarak jangkau ya. Kalau Serang kan memang kotanya kecil banget ya. Betul. 15 menit nyampe ke sini, 15 menit. Tapi kalau bicara potensial, semua potensial. Semua potensi. Betul. Artinya potensi itu nggak cuma ada di Serang ya, Pak Dadan. Tapi mohon maaf, Pandeglang pun ini punya potensi yang bagi sebagian besar orang jarang dilirik. Mungkin Pandeglang, Lebak. Lumayan. Itu Pandeglang tuh lumayan. Karena memang penghasil kelapa untuk kiriman ke Jakarta itu dari Pandeglang. Berarti kalau yang paling ini di Pandeglang yang L300 atau seperti apa? Kalau itu sih kalau unit kita ada new carry pickup, jadi memang biasanya mereka pakai mobil itu untuk angkut kelapa, nangka. Ya. Jadi saya sih ya kalau dibilang Serang Pandeglang sama-sama sih potensial market. Semuanya sama-sama potensi, ini luar biasa. Pak Dadan kan udah lama banget di Banten ya, dari 2017 di Banten teman-teman. Artinya kalau sekarang 2022 itu sudah hampir 5 tahun kan. Betul. Ini harusnya udah tahu banget ini lokasi-lokasi wisata di Banten yang keren apa aja. Ini challenge dari Pak Is nih. Sebutkan 5 tempat wisata paling keren menurut seorang Dadan di Banten. 1. Baduy. 2. Cikole. Cikoromoy. Pandeglang semua nih. 3, 4. Apa sih Tembong tuh? Tembong. Adventure. Boleh 4. 1 lagi. Harus 5 nih. Itu yang di situ tuh yang taman wisata apa? MBS. Oh, lolos. Ini nggak salah nih. Harusnya memang harus tahu udah 5 tahun tinggal di Banten nggak ada tempat wisata di Banten kan. Betul. Salah juga. Betul. Itu challenge yang pertama baru. Masih ada challenge yang kedua, 5 makanan khas Banten. 1. Angan lada, Menes ya. Pecak Bandeng. Emping. Ada apa namanya? Rabek, oke. Ada namanya apa? Jojorong. Lulus. Keren nih, Prai. Keren. Siap. Yang nggak kalah ikoniknya biasanya kan kalau teman-teman di Banten, apalagi Pak Dadan udah 5 tahun gitu kan di Banten. Biasanya teman-teman yang dari luar yang datang ke Banten biasanya baru 3 hari aja udah kebal sih Pak Dadan sama benda-benda tajam kayak golok, pisau, subhanallah, kemudian cutter, silet. Ini teman-teman kreatif di belakang kamera sudah nyiapin golok, pisau. Mau kita coba sekarang gimana? Udah 5 tahun masa sama pisau. Dan itu cerita itu saya bawa pulang ke kampung ke Bogor. Jadi kalau teman-teman bercanda, saya udah lama di Banten. Jadi mereka langsung diem ya kan. Jangan macam-macam, saya udah lama di Banten ya kan. Jadi mau dites nggak nih? Enggak, udah cukup, ampun. Mau dites nggak nih? Ya udah 5 tahun ini teman-teman, soalnya Pak Dadan di Banten masa sama pisau aja masih berdarah sih. Saya takutnya sama Pecak Bandeng. Ngikut banget itu ya kan. Saya nyerah kalau Pecak Bandeng ya kan. Pak Dadan, tapi sedikit ini keluar dari tema. Ini kan kalau ngomongin Banten kan identik banget dengan debus ya. Jadi memang debus Banten debus, termasuk tadi Pak Dadan juga sempat bercerita ketika pulang ke Bogor gitu, pasti udah melekat banget lah kayaknya dengan mistis dan lain sebagainya. Kalau Pak Dadan melihat terutama seni tradisional debus ini seperti apa sih Pak?
Saya mesti dijaga kelestariannya karena memang kalau cerita debus itu memang yang sudah melekat di Banten, dan buat saya jangan sampai itu punah pertama. Adapun orang berpikirnya Banten itu penghasil debus, ya itu kan karena memang diangkatnya keseniannya dari Banten. Yes. Harapan saya itu tetap eksis dimanapun, dan memang masyarakat Banten tuh ramah-ramah. Serius. Jadi memang ada dua hal, kesenian debusnya yang luar biasa, dan itu harus dijaga terus. Yes. Karena memang nggak semua orang tahu tentang debus. Yes. Debus itu taunya adalah dibacok udah gitu dong. Bacok, iya. Tapi kan segala macam keanekaragaman di debus itu kan harus diperlihatkan semuanya. Jadi bukan hanya golok, udah bukan itu doang gitu. Maksudnya masih banyak cerita debus di situ. Terus yang keduanya itu tadi keramat tamahan warga Banten. Siap, ini luar biasa nih. Pak Dadan langsung nih statement warga Bogor bahwa orang Banten tuh luar biasa, ramah. Pernah melihat langsung Pak Dadan pertunjukan debus? Belum pernah. Belum pernah. Kalau misalkan ada mau nonton? Di mana? Misalkan ada nih mau menyaksikan atau nggak berani dulu? Nggak berani dulu. Saya belum pernah. Saya belum pernah ya. Jadi memang kalau kita lihat kan memang bagi sebagian besar orang ini menyeramkan ya. Betul. Tapi memang balik lagi kita melihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau memang ini sudut pandang bagaimana kesenian ya harus kita lestarikan. Tapi yang jadi catatan jangan sampai debus ini dianggap sebagai ajang gagah-gagahan, ini yang salah ya. Wah, ini yang merusak citra dan lain sebagainya, harus ini dari gagahan. Udah itu nggak sepakat. Tapi kalau untuk tradisional memang harus kita dukung. Memang mesti diedukasi lebih karena memang cerita debus itu bukan hanya golok semata loh. Masih jadi memang satu kesatuan itu harus di show up ke masyarakat yang lain. Yes. Ini Pak Dadan balik lagi ke soal lebih dekat bareng Pak Dadan nih, teman-temannya Branch Manager Suzuki Pandeglang. Artinya dalam proses perjalanan karir kan banyak orang-orang yang selalu mendoakan. Orang tua ini tidak bisa dipungkiri, doanya luar biasa siang dan malam tanpa henti 24 jam gitu kan untuk seorang Dadan, termasuk keluarga terdekat, istri, anak dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan Faiz berikutnya soal ada nggak sih Pak dalam proses perjalanan karir Bapak orang-orang yang istilahnya kalau di 2022 itu nyebutnya haters ya. Apaan sih dia? Apa misalkan ngedenger tuh bisik-bisik orang. Sempet nggak sih Pak ngedenger haters begitu? Saya pernah lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier, dan saya sepakat karena itu yang saya lakukan dari mulai saya ke Banten. Deddy Corbuzier cuma bilang what will people say. Jadi apa yang orang bilang, udah bodo amat, nggak usah dihiraukan. Karena apa? Kita nggak selamanya bisa bikin seneng orang kok. Yes, betul, sepakat. Termasuk saya pribadi di rumah pun belum bisa bikin tentu istri seneng, anak seneng dengan apa yang kita lakukan. Termasuk di perusahaan, nggak semua orang bisa bikin kita seneng kok, atau kita bisa nyenengin orang. Yes. Cacian, makian, atau mohon maaf nyinyir segala macam, itu biasa. Dan buat saya apa yang mau diperdebatkan? Jadi tugas saya bilang ke teman-teman, tugas kita adalah fokus kerja, istiqomah, udah ibadah. Karena apa? Mau ngomong orang apapun, karena apa? Yang nyari makan itu kita. Jadi apapun tentang orang bilang, ya udah, toh selamanya apa yang kita lakukan di proses itu nggak bisa bikin mereka senang. Termasuk, mohon maaf, karyawan saya terkenalnya, mohon maaf, strength, tegas. Jadi saya suka mempolakan ke teman-teman, kalau pagi saya jadi bapak, dan saat sore tiba, saya jadi ibu. Jadi ibu itu apa? Kamu udah makan? Sini duduk, kita ngobrol. Jadi dua hal yang berbeda. Makanya anak-anak bilang, kok bapak bisa sih pagi marah, sore lembut. Karena buat saya, ya itu yang saya lakukan, treatment itu. Karena apa? Dan ini yang dilakukan di Serang waktu itu, sampai dengan Serang sebesar ini. Betul. Itu yang saya lakukan. Jadi pagi saya bukan strength ya, saya cuma reminder mereka. Karena apa? Kita bisa tumbuh besar itu karena dua hal. Ada pain, ada gain. Kalau nggak salah tuh harapan. Pain itu kalau orang diinjak, dipukul, itu orang bisa bangkit. Di pressure itu orang bisa lompat 2-3 kali lebih. Ini yang saya lakukan, pressure itu pain, sakit. Kan kalau ditekan mulu sakit. Saya lihatin mereka sehari ini ngapain, kan tertekan. Itu bisa tumbuh 2-3 kali lipat. Atau harapan. Jadi saya suka ngasih ribet. Harapan itu apa? Kalau jualan 5, mau minta apa saya kasih. Jadi dua hal yang saya terapkan. Jadi kalau pagi saya jadi bapak, strength, pressure. Harapan itu kalau sore. Jadi mereka pulang, makan apa? Udah makan belum? Saya panggil tukang bakso, ayo kita makan bareng. Jadi saya lebih dekat ke mereka kalau saat sore. Sore tuh kita ngobrol keluarga, ngobrol apa. Jadi nggak ngomong pekerjaan. Jadi kadang-kadang ada sales yang suka ketakutan nih, kalau saya pagi dikasih makan,
besok pagi saya pasti di pressure. Saya bilang bukan di pressure, colok lagi keluarin. Jadi memang pola-pola ini yang dulu Pak Dadan terapkan di Serang sampai dengan Serang sebesar ini. Sampai saat ini saya dan ini di copy paste di ya, cuma mungkin kalau untuk pressure saya kurangi karena memang kondisi lagi Covid dari kemarin saya kurangi. Yang jelas saya lebih banyak mereka kemotivasi. Jadi gini, kadang kita ada masa jenuh. Semua orang pasti ngalami masa titik termasuk Pak Dadan pribadi juga. Saya cuma bilang gini ke mereka. Kalau kita jenuh, coba bayangin apa yang jadi hal yang lucu yang bikin kita gemes, bikin kita ketawa. Atau saat pulang, kita lihat muka anak kita sambil mengucap, apa sih yang sudah anak kita minta, kita sudah belikan belum? Kadang-kadang mood booster itu akan timbul besok pagi. Jadi kadang-kadang saya bilang ke mereka, di saat mereka masa jenuh, coba pulang ke rumah, kalau nggak yang belum nikah lihat orang tuanya. Udah ngasih apa sih ke ibu bapak kita? Kadang mood booster itu akan timbul, akan muncul manakala itu disentuh. Karena buat saya, ya, semua orang manusiawi ada titik jenuh, tapi harapan pada saat kita melihat sesuatu yang nyata, anak, keluarga, ibu bapak itu kan yang nyata. Itu harapan akan tumbuh manakala kita melihat itu. Itu kan harapan asa yang kita bangun. Kita kerja buat mereka, harapan kita adalah balik lagi ke mereka. Jadi saya suka bilang pada saat masa jenuh itu, ya itu saya suka mengalihkan, coba cek ke ibu bapak kamu, coba lihat tatap mukanya. Anak deh kalau lagi tidur diusap-usap, nah doain bapak. Saya suka bilang gitu. Kenapa? Itu yang saya bilang. Kadang kita mesti minta sendiri. Ya Allah, saya belum bisa beliin sepeda anak saya. Ya Allah. Tapi itu jadi mood booster. Betul. Mood booster besok paginya buat kita harus kita kejar. Jadi treatmentnya kalau di Serang memang saya lebih ke pressure, pain, sakit. Harapannya sesekali. Harapan tuh gini. Kalau 5 saya kasih hadiah ya. Kalau sekian saya kasih hadiah ya. Termasuk sekarang pun. Tapi kalau sekarang saya lebih banyak pendekatan ke membangun relationship yang lebih dalam. Karena apa? Kalau atasan dapat curhatan dari karyawan, biasanya hubungan emosionalnya lebih dekat. Karena apa? Karyawan kita udah trustnya luar biasa ke kita. Apapun itu. Jadi saya lebih banyak mendengar kalau sore hari, ya kan. Kalau pagi saya nanya mereka pergerakan mereka, kalau sore saya jadi pendengar yang baik. Bosen tuh Pak. Tiap sore denger curhatan Pak. Padahal artinya kan untuk tadi juga sempat di awal Faiz bahas, artinya untuk sampai di titik ini nggak mudah, perlu perjuangan. Betul. Berdarah-darah lah Pak intinya. Betul. untuk sampai di posisi branch manager, terlebih posisi yang cukup settle lah seperti itu Pak. Tapi dari sekian banyak pencapaian yang sudah Pak Dadan lakukan, termasuk tadi berapa ratus unit gitu kan di Jakarta, bahkan serah terimanya langsung oleh Pak Menteri, Ibu Menteri ya waktu itu, Menteri Kesehatan. Dari semua pencapaian yang sudah Pak Dadan lakukan sejauh ini, ada nggak sih Pak satu mimpi lagi yang belum tercapai, atau beberapa mimpi lagi pengen ngapain ini gitu, atau pengen jadi kacap di Jakarta atau seperti apa? Mimpi saya karena usia sudah 40, mimpi saya pengen kuliah S3. Masya Allah. Karena usia saya sudah mulai 40 dulu, waktu S2 saya punya cita-cita umur 30 itu harus S2, umur 40 itu harus S3. Ini mendekati menjelang pensiun, minimal saya nambah ilmu buat ke depan saya ngajar lebih settle. Itu mimpi yang nggak pernah saya sentuh. Karena apa? Saya pernah daftar S3, tiba-tiba momennya dapat SK ke Serang. Jadi waktu sebelum pindah ke Serang itu saya sudah ngambil registrasi, tapi di swasta ya sudahlah, yang penting saya belajar, ada ilmunya, sudah dapat. Begitu mau isi saya dapat SK buat hijrah ke Serang. Jadi ya sudah, saya skip dulu. Tambah anak sekarang lagi kuliah, jadi tar dulu deh, cari momen deh. Itu mimpi saya. Kemarin baru wisuda ya Pak ya? Kenapa? Anak baru wisuda kemarin ya? Anak wisuda SMA, pesantren. Jadi, pesantren ya, dia pesantren. Di Pondok, nomor 2 juga di Pondok, dan sekarang dia di UIN Banten. Siap. Jadi ya, mimpi saya memang saat ini. Sempat lihat tuh update-annya Pak Dadan. Ini luar biasa, sosmednya isinya keluarga semua. Jadi memang mimpi saya itu, Mas. Sampai detik ini, mimpi saya kalau ada rezeki lebih, kalau Allah ngasih kesempatan dan kemudahan, saya pengen sekolah. Artinya semangat untuk sekolah itu nggak pernah terkubur ya Pak Dadan. Walaupun kemarin banyak aktivitas, masih ada itu asa itu. Dan itu jadi cita-cita di hidup saya. Maksud cita-cita itu gini. Jadi bapak saya bilang,
di swasta itu, di pekerjaan kita itu ada batas usia produktif. Jadi saat usia produktif itu berhenti, minimal ada ilmu yang bermanfaat bisa dipakai. Jadi bapak saya selalu bilang, sukses itu A, mohon maaf ya, bahasa bapak saya ke saya. Sukses itu A, bukan karena A punya mobil, bukan. Bukan karena A punya rumah banyak, bukan. Bukan karena A di saldo banyak uang. Sukses itu manakala hidup A bermanfaat buat banyak orang. Yes, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Saya merinding karena memang A punya mobil kalau nggak bermanfaat percuma. A punya rumah kalau nggak bermanfaat juga percuma. Termasuk ilmu. Nah, dari cerita itu saya sambungin, saya harus menambah ilmu supaya saya bisa lebih bermanfaat, bermanfaat buat orang. Jadi ya mudah-mudahan sih Allah kasih kemudahan sebelum saya 50 udah. Amin. Luar biasa teman-temannya. Kadang malu juga nih Faiz pribadi, umurnya masih muda tapi terus terang pasca S1 selesai udah nggak ada semangat lagi tuh Pak. Apa yang bikin semangat ya buat kuliah lagi? Mungkin karena saking capeknya mungkin ya, tapi memang sama. Tapi ya itu tadi Mas, balik lagi semua dari niat. Karena niat saya waktu itu saya tanamkan di mimpi hidup saya. Jadi saya punya mimpi. Jadi kalau tulisan setiap tahun tulisan. Jadi kadang saya di kantor tuh bikin awal tahun mau bikin apa nih? Di setahun ini cita-citanya apa? Saya selalu tulis apa? Kuliah S3. Dan cita-cita itu nggak pernah kesentuh karena apa? Itu tadi waktu, tapi insya Allah ini harus saya wujudkan. Yes, amin. Bantu doakan teman-temannya, semoga Pak Dadan ini bisa menyelesaikan pendidikan S3 yang menjadi mimpinya seperti itu. Tapi kalau mimpi kayak karir dan lain sebagainya itu lebih karena biasa saja mungkin Pak ya? Saya ngalir. Karena memang di dunia marketing itu mesti banyak improvisasi. Ini kalau ini sedang nggak baik-baik saja, apa yang mesti dilakukan. Betul. Jadi banyak improvisasi. Jadi kita nggak bisa bicara plan, treatment yang dilakukan, strategi yang dilakukan nggak bisa. Jadi day by day-nya cuma bisa diimprove. Apa sih yang mesti kita lakukan? Betul. Jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi lebih ke arah pendidikan justru ya. Bukan ke arah pendidikan sih, tapi minimal apapun itu ada tambahan wawasan baru, teman baru, dunia baru. Yes. Harapannya apa? Semoga apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat. Amin. Dan jujur hari ini pun saya bilang, saya mau datang ke sini semoga apa yang saya lakukan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi karena memang saya bukan siapa-siapa. Tadi kalau dengar cerita Mas Faiz ada, mohon maaf ada banyak pengusaha yang hadir di sini. Saya sampai meluangkan waktu. Ini saya siapa ya? Tapi apapun itu, semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa bermanfaat. Siap. Ini teman-teman, kalau tadi kan lebih banyak ngobrolin soal bagaimana kisah hidup perjalanan Pak Dadan dari mulai meniti karir sampai dengan posisi ini. Kemudian juga pertentangan dalam keluarga dan lain sebagainya. Mungkin Faiz sedikit bertanya soal klub nih Pak ya, Cipara lah ya. Siap. Di klub mobil kan biasanya kalau ngomongin klub itu kan klub apapun itu, motor, mobil dan lain sebagainya, komunitas lah seperti itu. Ini kan sangat dekat dengan kegiatan touring dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat mau ngadain touring kemana aja sih Pak? Ada Muscap, Musilara Chapter di Kampung Susukan di Ciomas sana. Jadi tanggal 29. Jadi memang saya menurut SK mereka, saya karena kepala cabang itu otomatis jadi pembina. Siap. Selama saya jadi kacap, saya pembina terus. Jadi nggak ada pergantian ya? Nggak ada pergantian. Jadi kalau jadi kacapnya 20 tahun jadi pembina, siap. Tapi saya lebih exciting karena memang kalau 3 klub itu bawa keluarga, bukan one man show. Oh siap. Jadi memang kemanapun kita wajib bawa keluarga. Wajib ya. Jadi kalau yang sendiri itu nggak boleh justru Pak ya? Boleh sih, boleh. Cuma maksudnya rata-rata yang ikut touring kayak model kemarin camping segala macam itu keluarga. Jadi memang lebih ke pannya ya dibanding suruh-suruhan ganti racun apa mobilnya lebih ke pannya, pan keluarga. Karena anak satu sama lain bisa saling dekat dan memang tujuan saya adalah saya nitipin diri karena saya bukan asli Banten. Saya minimal punya teman kayak Mas Faiz, nitipin diri kan apa? Ya, kalau nggak gini saya nggak bisa nitipin diri. Karena hidup kita juga harus butuh bantuan orang lain. Kita bukan yang hebat, saya bilang gitu kan. Saya nitipin diri, suatu saat saya butuh apa-apa, saya minimal punya teman. Minta tolong teman atau apa. Jadi ceritanya saya Bismillah ya sudah saya berani ambil karena buat saya nitipin diri. Hidup kita kan nggak sendirian. Siap. Jadi dalam waktu dekat ini ada Muscap di Ciomas ya? Ciomas. Ini pernah
paling jauh touring mana sih kalau teman-teman share Cipara, Pak Dadan pernah ikut nggak? Pernah punya pengalaman nggak? Satu pengalaman yang sampai sekarang itu nggak pernah lupa banget nih kalau ikut touring nih. Kalau ini saya malu karena kalau saya jadi pembina itu saya tuturi handayani dorong. Tapi mereka baru camping kemarin, acara camping di Ciwidey kalau nggak salah. Sebelumnya di Jogja ada acara satu dasawarsa apa saya lupa lagi. Satu dekade. Satu dekade. Jadi memang kalau bicara teman-teman touring jauh touringnya. Dan buat saya ini klub yang hepan, yang senang, dan kita juga nggak terbebani setelah pekerjaan banyak. Akhirnya kita bisa melepas penat di cerita itu, di kumpul teman-teman gitu kan. Ya nitipin saudara lah. Gitu. Anggotanya berapa sih sekarang Pak Dadan? Walaupun bukan ketua, Pak Is harus tahu nih kayaknya sebagai kakak pembina ya. Totalnya hampir 70. Wih, mantap. Ini termasuk komunitas ini di chapter sini ya. Maksudnya chapter sini tuh Serang, Cipara, Cilegon, Pandeglang, Rangkas. Ada 4 klub karena Tangerang sudah beda. Total senasional ada 7.000. Dan ini termasuk klub mobil yang sangat eksis ini. Soalnya stikernya di mana-mana sih, Pak. Insya Allah. Walaupun mobilnya mohon maaf bukan R3, itu kadang-kadang tuh stikernya nggak tahu dapat dari mana itu stikernya. Apa udah kebanyakan kayaknya ditempelin di mobil. Sama sih, kalau nanti Mas Faiz mau gabung mah enggak. Tapi syaratnya harus punya R3 dulu ya. Sekarang baru punya Beat, Pak. Amin. Doain Pak mimpi itu, Pak. Nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin karena perjalanan hidup itu dari mimpi. Mimpi itu bukan mimpi yang mohon maaf, saya suka bilang ke teman-teman, mimpi yang bisa dicapai. Kalau mimpi nggak bisa dicapai, lu minta Alphard nggak bisa. Itu panjang angan. Kalau Faiz sih sebenarnya kalau untuk mobil mah apa aja, Pak. Tapi yang menjadi mimpi itu warnanya harus kayak baju Bapak. Oh ada. Harus itu. Kalau mobil mereknya apa aja, tapi kalau warna ada. Dan itu udah kompak banget sama istri. Udah istri juga pengen warnanya ini. Semoga rezeki saya pulang dari sini kita closing ya. Amin ya Allah. Amin. Nyari DP-nya dulu. Siap. Artinya kalau memang dan ini menjadi salah satu stress release juga mungkin untuk seorang Dadan di tengah kesibukan target dan lain sebagainya. Mohon maaf, ngumpul bareng teman-teman klub ini menjadi salah satu cara yang ampuh. Kita bukan klub yang mohon maaf yang harus wah, karena memang kebersamaan itu kadang hal yang simpel, ngopi, makan di daun, itu yang kadang-kadang seru ya. Saya bilang sambil ketawa, padahal hal yang simpel gitu. Maksud saya nggak harus wah, glamor, tapi hal yang simpel itu kadang-kadang yang suka terus jadi kenangan gitu. Itu luar biasa. Siap Pak, pertanyaan berikutnya Faiz soal ini kan udah jelas ini jadwalnya sibuk banget nih pada dan Senin sampai Jumat di Pandeglang, kemudian Sabtu pulang, Minggu ngajar gitu kan. Hobinya apa sih Pak pada dan selain jualan? ini yang jujur ini pertanyaan tadi saya ketemu teman saya di kantor, saya tanya. Saya pikir-pikir hobi saya apa ya? Saya nggak punya hobi. Bahaya nih Pak. Hobi saya mungkin ngomong ya Mas. Bukan hobi itu Pak. Jadi karena memang kepepet karena kebutuhan, jadi saya mesti ngomong setiap minggu. Tapi ada satu hal yang buat saya, ternyata memang bapak saya nggak salah, ibu saya nggak salah nyuruh saya ngajar. Karena pada saat saya ngajar itu ada stress release itu benar, karena memang itu ternyata jadi passion. Yes. Saat itu jadi passion, akhirnya jadi hobi. Ketemu orang, memberikan masukan, terus memberikan berbagi ilmu, akhirnya jadi hobi. Yes, kalau mancing gitu Pak? Enggak. Serius, mancing. Kalau mancing mah sendiri mungkin ya, rame-rame. Enggak, saya enggak. Main futsal gitu Pak? Dulu pernah ke musik, ke drum, tapi itu enggak terlalu diseriusin. Tapi kalau bicara hobi yang saat ini digandrungi, ada ya. Kalau nyanyi Pak, karaoke deh, karaoke. Karaoke dulu waktu masih muda. Masih muda. Kalau sekarang udah jarang. Udah jarang. Kalau musisi Indonesia yang sering banget diputar di mobil lagunya Pak, MP3-nya hampir tiap hari. Tulus. Jadi kalau Tulus itu ada semi-semi jazz. Jadi bos saya bilang, dan tahu nggak musik jazz itu musik orang kaya. Jadi Bapak seleranya kayak anak muda ya Pak ya? Pak suka bilang tua ya? Jadi memang bos saya suka bilang Tulus itu agak sedikit jazz. Jadi bos saya bilang, orang yang dengerin musik jazz itu cenderung pola pikirnya itu mendekati orang kaya. Bener bos. Jadi saya mencoba kayak orang kaya sebetulnya. Tapi memang easy listening itu ya Tulus. Jadi banyak bait-bait yang maknanya dalam. Yes. Jadi ya saya senang Tulus. Yes. Jadi luar biasa teman-teman. Bahkan pemilihan genre musik pun ini
nggak, biasanya kan kalau mohon maaf selevelan Pak Dadan kan Bruri, Happy, anak muda banget nih. Saya kalau musik apapun yang itu, yang isi listening saya dengar, tapi bukan berarti suka. Maksudnya yang isi ya di model apa aja Pak, yang penting enak didengar ya. Maksudnya penikmat semua genre lah, dangdut suka, religi suka, jazz suka, selagi enak didengar ya Pak. Ya, gitu. Ya kalau nggak enak tinggal skip aja kan. Tapi yang paling penuh makna itu ya Tulus. Siapa artinya kan punya waktu di hari Sabtu tuh bareng keluarga, bareng istri, bareng anak. Biasanya ngapain sih Pak? Menghabiskan waktu libur bareng keluarga selain di rumah tentunya. Kadang ya mohon maaf, karena memang anak saya terpisah di waktu. Karena memang yang nomor 2 itu mondok, nomor 1 kuliah di Banten. Yes. Jadi tinggal nomor 1. Nomor 1 itu senangnya kalau kan memang anak saya nggak kasih fasilitas handphone. Dia boleh main handphone itu Sabtu Minggu. Usianya berapa itu Pak? Kelas 5 SD. Jadi nggak saya kasih fasilitas handphone, tapi kalau Sabtu Minggu saya kasih kesempatan buat main handphone, main game. Minggu maghrib itu handphone sudah saya ambil. Jadi saya lebih banyak meluangkan waktu kumpul bareng sama orang tua. Jadi saya ajak ke rumah orang tua, ngobrol sama orang tua. Sesekali lah nonton lah. Tapi lebih banyaknya karena anak saya memang polanya dia baru bisa main game itu kalau saat malam Sabtu atau Sabtu pagi. Dia boleh main handphone. Dan dia menerima Pak? Harus. Suka tidak suka, mau tidak mau harus. Dan dia akhirnya coba bisa menahan semua keinginan passion dia mau game apa itu adanya di Sabtu Minggu. Jadi nggak boleh lebih dari itu.